Hallelujah. Praise God. God is good. All the time. God is good. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, senang boleh ada di tempat ini kembali pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kisah Para Rasul, yang saya percaya kita sekarang sudah ada di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, saudara. Kisah Para Rasul 10. Kita akan melanjutkan pembacaan ini dari ayatnya sebentar, saudara, ya. Ayatnya yang ke-17. Ya, puji Tuhan. Ya, sebelum kita membaca, kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sebentar kami akan baca bersama-sama. Biarlah kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, Engkau singkapkan rahasia firman-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami, biarlah memberikan pengertian-pengertian yang baru, dan bukan kami hanya menjadi pendengar, dan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang ke-17, ya, summoned to Caesarea. Now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant, behold, the men who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Ya, pada saat Petrus sedang bertanya-tanya atas penglihatan yang minggu lalu kita baca bersama-sama, ya, ada seperti kain yang besar turun dari langit, turun di hadapannya, dan diperlihatkan kepada dia semua binatang, jenis binatang yang menurut hukum ataupun peraturan daripada bangsa Yahudi pada waktu itu, ya, agama Yahudi pada waktu itu adalah yang dianggap haram untuk dimakan, saudara. Dan dia sedang bertanya-tanya akan hal itu, ya. Dia sedang memikirkan akan hal itu. Pada saat dia sedang ada dalam kondisi seperti itu, dikatakan di sana, ya, bahwa orang-orang yang sudah dikirim oleh Cornelius pada waktu itu sudah ada di depan pintu rumah di mana dia tinggal. Ya, mereka sedang bertanya-tanya. Ya, 18, and they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. Ya, mereka bertanya-tanya, mereka memanggil, dan dia tanya, benar nggak, ya, Simon yang disebut Petrus itu menumpang di rumah itu. Ya, while Peter thought, ya, ayatnya verse 19, while Peter, dan bahkan membangkitkan orang mati. Amin. Ya, tetapi di sini dikatakan yang luar biasa, ya, dan saya melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu nyata, saudara. Ya, bahwa Roh Kudus itu adalah a person. The Holy Spirit is a person, ya, dan dia bisa berkata kepada saudara dan saya, menyatakan sesuatu kepada saudara dan saya seperti yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada Petrus pada waktu itu.
Ya, behold, 3 men are seeking you. Arise therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Luar biasa ya, ya. Dan apa yang dikatakan kepada Petrus pada waktu itu dikatakan, arise, therefore go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Haleluya, ya, ya. Di dalam pekerjaan Tuhan, wherever ministry that you're in right now, ya, ya, bukan suatu gereja yang menyatakan hal itu kepada saudara dan saya, ya. Pelayanan yang kita lakukan, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan. Dan pada saat ini, ya, Roh Kudus katakan, aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatanganmu? Then Peter went down to the men who had been sent to him from Cornelius and said, yes, I am he whom you seek. For what reason have you come? Ya, dia obey, ya, obeying the spirit led. Ini namanya spirit led. Dikatakan kepada Petrus, dan Petrus lakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus itu katakan kepada dia. Ya. Mungkin seringkali juga ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan saudara dan saya dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam hidup saudara, dan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya Roh Kudus itu mau saudara lakukan. Tetapi kitanya itu kadang-kadang mungkin tidak mau menuruti pernyataan ataupun apa yang Roh Kudus itu katakan kepada saudara dan saya. Tetapi Petrus lakukan, ya, Petrus lakukan dan dikatakan, ini saya, ya, this is Peter. What do you want? Kenapa saudara ada di sini? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Wow, so nothing is coincidence. Amin. Ya, gak ada, semuanya sudah diatur, saudara. Ya, pertemuan mereka sebentar sudah diatur oleh Tuhan. Ya, pernyataan Roh Kudus itu adalah pernyataan daripada Allah itu sendiri kepada Petrus dan kepada Cornelius. Ya, Tuhan mengirimkan malaikatnya dengan suatu informasi yang sama. Suatu informasi yang sama. Makanya segala pernyataan itu adalah sah kalau ada dua saksi, seperti apa yang dikatakan ataupun dinyatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Ya, jadinya klop gitu. Ya, seringkali kita diberikan sesuatu pernyataan di dalam hidup saudara dan saya, dan pada saat kita bertemu dengan seseorang, ada suatu kepastian yang Tuhan berikan melalui orang itu kepada saudara. Ya, itu yang dinyatakan di sini, saudara. Dikatakan Cornelius the centurion, a just man, one who fears God and has a good reputation among all the nation of the Jews, was divinely instructed. Ya, divine instruction. Ya, saudara dan saya juga, ya, selalu ada divine instruction dari Tuhan. Amin. Ya, divine instruction datang kepada kita setiap hari, itu selalu ada. Terutama kepada kita kalau, ya, setiap hari kita masuk ke dalam firman, itu adalah suatu divine instruction. Ini adalah firman Tuhan. Ya, di sini adalah instruction, ya, yang datangnya bukan daripada manusia, tetapi instruction yang datangnya daripada Allah itu sendiri. Ya, tetapi di sini dikatakan instructed by
a holy angel to summon you to his house and to hear words from you. Ya. Nah, yang menarik di sini saudara, ya, seringkali ada hal-hal di dalam hidup saudara juga dan ya kita semua, ya, kita tahu apa yang Tuhan mau, ya. Seperti Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya, tempat kediaman yang lama. Tuhan cuman bilang apa? Tuhan katakan keluar dari rumah ayahmu dan aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian yang baru yang sudah kusediakan untuk engkau. Tetapi secara detailnya itu kadang-kadang itu nggak ada, saudara. Tetapi disitulah iman itu bekerja. That's when faith is working. Seperti hal ini juga dikatakan kepada Petrus, ya, dari orang-orang itu katakan apa? Malaikat itu suruh kami ke rumahmu, ya, untuk mendapatkan engkau karena ada sesuatu hal yang ingin engkau katakan. Dia nggak pasti apa sebenarnya, ya, the point of what Peter is about to say. Nggak sampai ke sana gitu informasinya. Cuma dikatakan panggil Petrus untuk datang ke rumah Cornelius karena dia ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan nanti kita lihat sebenarnya Petrus juga nggak tahu apa yang harus dia sampaikan kepada Cornelius. Tetapi disitulah iman itu bekerja, saudara. Seringkali juga pernyataan-pernyataan Allah dalam hidup kita itu, ya, tidak sampai N-nya itu, informasinya itu tidak selengkap apa yang kita mau. Ya, kalau kita manusia seringkali kita mau kepastian, semuanya kepastian. Ya, datang ke sini, ke rumah ini, tinggal di sini. Oh, nanti nginep di sini, nanti di sana kamu bikin begini, pulang besoknya begitu, ya kan? Dengan kata lain ada kepastian apa yang akan dikerjakan. Tetapi mereka berdua juga sebenarnya tidak ada sampai informasi yang lengkap seperti itu. Tetapi mereka tetap lakukan. Pengawal daripada Cornelius dan Petrus itu sendiri, mereka tetap lakukan bagian mereka, melangkah di dalam iman, ya, bekerja dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup mereka. Melangkah itu juga adalah satu hal yang bisa kita ambil, ya, daripada pelajaran ini, saudara, ya. Kadang-kadang Tuhan akan menyatakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya itu nggak komplit sampai di end-nya. Tetapi kalau Tuhan yang udah membawa saudara, kita harus percaya, amin. Dia akan terus menjaga saudara, dia akan memberikan suatu hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, dan dia akan memakai saudara dan saya untuk memberkati orang lain, ya. Then he invited them in and lodged them. On the next day, Peter went away with them, and some brethren from Joppa accompanied him. Dikatakan, ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. So, Peter said, "Okay, we'll go tomorrow, but tonight, spend the night here." Right? Dikatakan tidur malam di sana dan besoknya Petrus pergi bersama dengan mereka dengan beberapa orang teman dari kota Yope itu. Ya. Ayat 24. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ini iman Cornelius ini luar biasa, saudara. He knows that this is very, very amazing to me. Yeah, it says on the verse 24, the following day they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. Ekspektasi daripada Cornelius ini luar biasa, saudara. Dia tahu ini bakal ada sesuatu yang besar ini yang terjadi. There's gonna be something really big is about to happen in this house. I'm not sure what, ya kan? Dia nggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Have no idea.
tetapi dia expecting something big. Sampai dia itu bukan hanya menunggu Petrus, mengundang Petrus datang ke rumahnya hanya untuk dia sendiri, tetapi dikatakan dia panggil semua ya sanak saudaranya dan sahabatnya. Ya, luar biasa. Dengan kata lain, dia ingin saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya juga menerima berkat yang daripada Tuhan itu. Dia nggak mau cuma terima untuk dia sendiri. He knows there's something big is about to happen. Miracle is about to happen. And I don't want to just receive it for myself. I want my friends and family also to get it. Ketika Petrus masuk, as Peter was coming in, ya, ayat 25, Cornelius met him and fell down at his feet and worship him. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Saking ya hormatnya dia kepada hamba Tuhan ini, kepada Petrus, dan dia sudah mendengar, dia mengerti siapa Petrus ini, saudara. Dia mengerti siapa hamba Tuhan ini. Cornelius sampai dia menyembah Petrus di kaki Petrus. But Peter, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Haleluya. Amin, saudara. Apa yang Petrus bilang? Hey, don't even worship. You cannot worship anybody except God. Amin. Dia katakan, saya adalah manusia juga. Ya. Kita nggak bisa, saudara, dalam hidup saudara, betapapun ya luar biasanya seseorang itu, begitu luar biasa. Ini luar biasa kan, Petrus ini dahsyat, saudara. Kalau saudara bisa bayangkan ini, ya kalau zaman sekarang ada orang yang seperti Petrus ini, udah nggak bakalan ada ya waktu untuk dia untuk dapat beristirahat, saudara. Ya, kemana aja pasti dikejar orang dia ini. Ya, orang sakit sembuh, ya. Nanti kita lihat lagi, saudara, bayangannya aja bisa menyembuhkan, saudara. Petrus lewat, bayangannya bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, ya. Dan kadang-kadang hal-hal seperti ini membuat kita itu wow, dahsyat gitu, ya kan. Sampai Cornelius melakukan hal ini, tapi Petrus katakan, saya ini manusia. Dengan kata lain, nggak usah sampai begitu-begitu amat, ya nggak? Ya, do not worship me, I'm just a man. As he talked with him, he went in and found many who had come together. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Haleluya, saudara. Dan saya percaya, saudara, ya, Sisiria itu adalah suatu tempat yang yang berkembang. Di situ adalah boleh dibilang multi nation, ya, ada di tempat itu. Dan di sana banyak orang itu mengatakan dari segala macam, ya, bangsa yang ada di sana. Then he said to them, you know how unlawful it is for Jewish men to keep company with or go to one of another nation. Nah, kita stop dulu di situ, saudara. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Itu pengajaran Yahudi, saudara. Mereka itu di dalam hidupnya selalu berpikir dan selalu mengetahui kalau mereka itu adalah bangsa nomor 1, saudara. We are the chosen one. Ya, gak ada bangsa yang seperti bangsa Yahudi. Itu di dalam pikiran mereka. Allah itu hanya memberkati kami. Allah itu hanya sayang kepada kami. Juru selamat itu sebenarnya hanya diperuntukkan kepada kami.
Haleluya. Oleh karena itu, kisah para rasul 10 ini kita akan melihat bagaimana Allah itu sendiri, bagaimana Tuhan ya merombak cara berpikir ya, terutama Petrus pada waktu itu, merombak cara berpikir murid-murid Tuhan yang latar belakangnya Yahudi ya, dan memperlihatkan kepada mereka bahwa Allah itu bukannya hanya mengasihi bangsa Yahudi aja, tetapi Allah itu sebenarnya mengasihi semua bangsa. Ini di sekarang yang sedang diajarkan ataupun yang diberitakan ya melalui Petrus. Luar biasa, saudara. Walaupun Tuhan sudah memakai Petrus dengan luar biasa, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tetapi pengajaran yang daripada Tuhan untuk Petrus tidak pernah berhenti. Ada satu hal yang masih ya membungkus keberadaan Petrus, dan dia masih ada pikiran-pikiran yang seperti yang saya tadi bilang itu. Tetapi Allah, kelanjutannya saudara, yang di ayat 20, yang ayat yang ke-20 tadi ya, 28. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Therefore I came without objection. As soon as I was sent for, I asked then, for what reason have you sent for me? Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Luar biasa ya saudara ya. Ya, sudah sampai sejauh itu saudara. Ya, dia udah nyampe, udah datang, udah ketemu sama Cornelius. Dia ada di rumah Cornelius. Banyak orang sudah menunggu dia untuk berbicara, tetapi dia masih bilang, sebenarnya kalian itu maunya aku katakan hal apa? Aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Ayat 30, Cornelius katakan, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting. Nah, biasa ya, orang yang bukan bangsa Yahudi ini katakan, I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Send therefore to Joppa and call Simon here, whose surname is Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea. When he comes, he will speak to you. When he comes, he will speak to you. Tetapi Petrus juga sebenarnya nggak tahu harus apa yang dia katakan kepada Cornelius dan orang-orang yang ada di situ. So I sent to you immediately, and you have done well to come. Now therefore we are all present before God to hear all the things commanded you by God. Wow, iman Cornelius ini luar biasa. Dikatakan, kami semuanya ini sudah siap di sini untuk mendengarkan firman Tuhan melalui engkau pada malam hari ini. Dan disitulah Petrus baru bisa menangkap maksud dan tujuan daripada Allah ya mengirim dia kepada Cornelius. Haleluya. Baru connect dia, baru okay. So then Peter opened his mouth and said, in truth I perceive that God shows no partiality. Dan mulailah dia mengatakan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada dia sebelumnya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Haleluya.
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. But in every nation, whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ. He is Lord of all. Jadi Tuhan itu, Kristus, Yesus Kristus itu bukan hanya teruntuk kepada bangsa Israel aja, tetapi Yesus Kristus itu teruntuk, dan Dia datang memberikan damai sejahtera itu, ya, preaching the peace. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan untuk semua. Amin. Untuk semua. Dia tidak pernah membeda-bedakan di antara yang A, B, C, D, E, semua. Kalau saudara kita datang, ya, kalau kita datang di dalam kebenaran itu, ya, masuk di dalam kebenaran itu, dan kita akan berkenan kepada Allah itu sendiri. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Oppressed by the devil. Ya, ada juga penyakit yang terjadi karena apa? Orang itu dikuasai oleh iblis, saudara. Oppressed by the devil. Ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Dan Dia mulai memberitakan Injil itu, saudara. Injil itu adalah Yesus, ya, yang adalah Allah itu sendiri, yang sudah mati di kayu salib, ya. Dan bukan hanya mati di kayu salib, di ayatnya 40 dikatakan Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, yang juga bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kematian itu. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, ya, Yesus itu bukan hanya pada saat Dia bangkit, ya, pada hari yang ketiga langsung naik ke surga. Enggak. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, dan kami ada fellowship sesudah Dia bangkit daripada kematian itu, sebelum Dia naik ke surga. Dan kami adalah saksinya. Apa yang dikatakan Petrus kepada Cornelius dan semua orang yang ada di rumahnya pada saat itu. Dan Ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati, ordained by God to be judge of the living and the dead. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Luar biasa, ya. Ini semuanya adalah inti daripada gospel, ya, yang Tuhan ingin kita share kepada banyak orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. To him all the prophet witness that through His name whoever believes in Him, whoever believe in Jesus will receive remission of sin. Dia akan menerima, mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Haleluya. Ayat yang ke-43, kita akan tutup di sana, saudara, dan kita akan merenungkan semua apa yang sudah kita baca pada malam hari ini.
Dari mulai bagaimana iman daripada Cornelius, iman daripada Petrus, ya. Iman itu berjalan walaupun ya the end resultnya masih belum ketahuan, saudara. Tetapi tetap menuruti, ya, obey the word of God, ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Bukan hanya berhenti di sana, saudara, ya. Tuhan ingin, ya, kita juga terbuka atas pekerjaan Allah, ya. Nggak pernah ada yang selesai perfect selama kita masih hidup, ya. Tuhan ingin terus membentuk kita. Kita sudah melihat bagaimana luar biasanya Petrus dipakai Tuhan, tetapi Tuhan juga masih terus membentuk dia sampai hari itu, saudara. Ya, bagaimana saudara dan saya? Pembentukan itu akan selalu ada. Pada saat itu Petrus masih berpikir, wah, masih orang Yahudi, orang Yahudi yang terbaik, hanya Yahudi yang dipilih Tuhan. Tetapi di sini dibukakan matanya lebar-lebar oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sayang kepada semua bangsa, dan dia di situ menyadari dengan begitu dengan begitu nyata bagaimana Tuhan, ya, membukakan, mencelikkan dia, ya, dan Tuhan membawa dia, ya, untuk memberitakan firman ataupun gospel itu kepada bangsa-bangsa yang lain di luar bangsa Yahudi, terutama kepada Cornelius dan semua teman-teman dan semua keluarga-keluarga yang ada pada saat itu. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Begitu luar biasa, begitu dahsyat firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, Tuhan. Kami terima, dan biarlah semuanya ini, Tuhan, hidup dalam hidup kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan, menjaga dan melindungi, dan juga melangkah dengan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kami, yang sudah Engkau taruh di dalam hidup kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan nyata dalam hidup kami semua, teman-teman kami yang ada di sini, dan semua kami yang menyaksikan melalui live streaming pada malam hari ini, Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Allah akan terus hidup dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang masih dalam keadaan sakit pada hari-hari, Tuhan jamah sembuhkan. Tuhan, anak kami Olivia, juga itu Rospita, Tuhan Yesus, Bapak Utagalung, Tuhan, semua teman-teman kami yang lain, Tuhan Yesus, yang mungkin dalam keadaan sakit pada malam hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan menyayangi semua kami. Engkau mengasihi semua kami, dan kami akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan untuk kita semua. Si Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hidupmu, menemani engkau, menjagai dan melindungi engkau dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin.